Oke, mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita membaca suatu Fatihah dengan harapan diberi kemudahan, keberhasilan, serta keberkahan selama kita menuntut ilmu, khususnya pada mata kuliah pendidikan multikultural kali ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum memasuki materi ketiga, yaitu pendidikan multikultural serta relevansinya di Indonesia, kemarin saya sudah memberikan materi dalam bentuk video dan itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan sama semua, apakah ada hal yang janggal atau ada beberapa hal yang ingin kita atau sampai diskusikan? Kita share di sini berdasarkan tema yang sudah saya bagi kemarin. Monggo kami persilakan satu atau dua dari mahasiswa untuk menyampaikan tanggapannya atas video materi perkuliahan yang saya bagi kemarin. Silakan. Pak. Ya. Iya, izin bertanya Pak. Jadi setelah kemarin saya menonton video pembelajaran yang telah dikirimkan, kira-kira berarti tantangan apa Pak? Khususnya di Indonesia ini untuk membuat pendidikan multikultural ini benar-benar berdampak gitu Pak. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi? Monggo. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak izin bertanya berkait dengan konsep multikulturalisme. Bagaimana konsep multikulturalisme tersebut terhadap agama Islam? Sudut pandangnya. Karena dalam agama Islam ada istilah Islam yang kafah, seakan-akan kan dua ini agak bertentangan. Mungkin pemahaman sekilas itu Pak. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum saya menyampaikan tanggapan, kita aplaus diri kita sendiri dulu ya, kita semua. Artinya video yang kemarin saya sampaikan berhasil memantik diskusi dan sebagian sudah ada yang memahami. Perlu kami tegaskan kembali bahwa teori multikultural yang kita gunakan dalam katakanlah materi atau tema hari ini yang ada kaitannya dengan bangsa dan negara Indonesia, yaitu pertama kita menggunakan teori mainstream yang artinya melihat pendidikan multikultural sebagai unsur intrinsik dari realitas multikultural. Terus kemudian yang kedua, dan ini nanti juga akan mencoba menjawab yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ihsan terkait pendidikan multikultural memberikan dampak atau tidak. Harga dalam bukunya globalisasi multikulturalisme tantangan era globalisasi menjelaskan pendidikan multikultural itu hadir untuk mengatasi gesekan-gesekan sebagai akibat adanya realitas multikultural. Salah satu faktor utamanya adalah ketika buku itu disusun tahun 2002 adalah masa transisi dari reformasi ke demokrasi. Sayangnya proses transisi tersebut tidak diimbangi dengan kearifan sosial. Pada akhirnya muncul gesekan. Suku, agama, ras, kepentingan, antar golongan semuanya bergesekan. Nah, harapannya pendidikan multikultural yang coba diterapkan atau coba diimplementasikan di Indonesia mampu mendapat realitas kebenekaan. Kaitannya juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kita sering nama Salman ini ya, Mas Salman ini karena gagasan revolusioner ya dalam berikutnya sampai di daerahnya menariknya adalah bahwa Islam menghargai dan mengakomodir keragaman. Surat Al-Hujurat ayat 113. Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dijadikan suku berbangsa, dan di antara semuanya adalah amanu dan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Yang paling baik adalah takwa kita semua. Jadi pada intinya adalah menurut dosen saya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan dalam bukunya Pendidikan Multikulturalisme sebagai opsi menanggulangi radikalisme menjelaskan bahwa
Paham Islam kafah itu murni bukan berangkat dan berakar dari hasanah nusantara, akan tetapi aswajaan nahdiyah dengan 4 komponennya, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, dan iktidal, serta sekaligus diberi penambahan oleh dosen saya almarhum dan almarhum Profesor Dr. Haji Hasan, yaitu ta'awun. Artinya semua pihak, semua lapisan dalam masyarakat negara dan bangsa Indonesia harus mau saling membantu, harus mau saling berbagi dan bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Tentu itu semua diawali dari dunia pendidikan. Mengapa dari dunia pendidikan? Ingat, pendidikan mungkin tidak akan mampu menjawab problem yang terjadi hari ini langsung. Akan tetapi dengan pendidikanlah nilai-nilai strategis, nilai-nilai ideologis, dan nilai-nilai kearifan itu akan terus bisa disuarakan hingga akhir zaman. Mengingat realitas kebinekaan yang ada hari ini mengalami tantangan tidak dari dalam saja, termasuk salah satunya adalah kelompok garis keras dan kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah anak bangsa, namun juga perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat membawa berita-berita bohong, menyebarkan informasi kebencian, serta contoh-contoh bagaimana merusak hubungan anak bangsa. Karenanya pendidikan multikulturalisme sebagai unsur yang datang dari luar akan mampu melengkapi unsur kebinekaan, spirit kebinekaan yang ada pada bangsa dan negara kita. Sebelum lanjut, ada lagi dari Mbak Lili biasanya yang paling Kalau nanya Pak, kan teman-teman sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin ini sangat simpel, kenapa dibutuhkan ilmu multikultural dalam menjalani kehidupan keseharian dalam bermasyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang itu tepuk tangan. Kebinekaan, kalau istilah kita multikultural itu sama dengan kebinekaan. Kenapa kita membutuhkan ilmu multikulturalisme? Ingat, kebinekaan muncul jauh sebelum bangsa dan negara ini lahir. Bahkan kebinekaan juga jauh ada sebelum bangsa Amerika menyatakan diri merdeka dari Inggris dan sebelum bangsa Eropa menjadi sedemikian hebat. Nah, spirit kebinekaan itu perlu kita jaga. Kita jaga baik dari dalam maupun dari luar. Jika di dalam kebinekaan tersebut terdapat beberapa hal yang kurang mampu mengakomodir ataupun kurang mampu membaca secara strategis, maka pendidikan multikultural inilah yang nanti akan melengkapi spirit kebinekaan kita. Ingat, multikulturalisme berarti paham yang mengakui dan mengakomodir perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan strata ekonomi, bahkan perbedaan gender sekalipun. Karenanya Bhinneka Tunggal Ika dahulu masih sempit, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di dalam perbedaan itulah muncul istilah multikulturalisme yang menyatakan bahwa entah itu suku Jawa, entah itu Islam, entah itu apapun agamanya, entah itu berada pada strata dan tingkat pendidikan ataupun tingkat ekonomi yang rendah, semuanya adalah bagian dari warga negara Indonesia yang wajib dipenuhi hak dan kewajibannya serta memikul tanggung jawab mewariskan spirit kebinekaan kepada generasi yang akan datang. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada perguruan kita kali ini. Jangan lupa tetap nanti saya akan memberi tugas untuk mereview ataupun mengkaji video materi yang akan saya sampaikan. Dan jangan lupa pula di akhir perkuliahan kita ada tugas untuk submit sekaligus syukur-syukur dalam semester ini submit artikel sampai semua bisa terpublish pada jurnal terakreditasi cinta. Pada akhirnya sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri atas semangat dan semoga keberkahan tetap melimpah pada kita semua. Oke, Mas Iksan, silakan dipimpin doa. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah melewati khusus kuliah pada hari ini. Untuk menutup, mari kita bersama-sama membaca Al-Asri satu kali untuk menutup perkuliahan ini. Semoga menjadi sebuah berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Ila alaikum assalam